Assalamualaikum guys, jamaahku semuanya. Kita sudah 4 kali tidak Jumatan. Ya, tapi ternyata masih ada juga masjid-masjid yang pada Jumatan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana pendapat seorang ulama besar ya, tentang pelaksanaan Jumatan ini. Baiknya kita Jumatan atau tidak Jumatan. Karena sudah 4 kali meninggalkan Jumatan, ya kan? Masalah Jumatan, mari kita ikuti pendapat atau tausiah dari ulama besar, yaitu Gus Anam. Beliau merupakan menantu dari Mbah Maimun Zubair. Ya. Mbah Maimun Zubair, dan juga nanti ada juga pendapat yang lain. Bagaimana pendapatnya? Kita ikuti, dengarkan bersama-sama bagaimana tausiah dari beliau Gus Anam. Kita ikuti bersama-sama, oke? Perlu saya sampaikan kaitannya dengan musibah corona. Ini banyak orang tanya. Orang tanya kaitannya dengan tidak menyelenggarakan sholat apa? Jumat. Jadi corona ini ya, kita anggap saja sebagai satu sisi sebagai mihnah, ujian dari Allah. Mudah-mudahan menyertai mihnah ini ada minhah. Minhah itu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa Arab itu memang bahasa yang unik. Kalimat mihnah dengan minhah itu kalimatani mutaqaribatan. Dua kalimat yang berdampingan, selisihnya sedikit. Mihnah kalian apa? Minhah, hanya geser hak dan nun. Mihnah, haknya di depan, nunnya di belakang, artinya apa? Mihnah ujian. Kemudian minhah, nunnya dikedepankan, haknya dibelakangkan. Minhah itu artinya karunia atau pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mengandung filosofi, sudah menjadi kebiasaan Allah ketika memberikan menurunkan mihnah ujian, oleh Allah itu diselipi minhah karunia. Minhah adalah karunia. Jadi di dalam ujian ada karunia, di dalam karunia juga ada apa? Ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang corona hakikatnya kita tidak tahu. Corona kita hakikatnya tidak tahu. Karena memang bukan keahlian kita. Karena kita tidak tahu, maka kita merujuk kepada orang-orang yang kita percaya mereka tahu. Sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu sekalian kepada orang-orang yang punya pengetahuan jika kamu tidak tahu. Soal corona seperti apa wujudnya, tingkat madaratnya seperti apa, kita tidak tahu. Dan banyak kalangan para ulama kiai juga tidak tahu, karena memang bukan bidang yang digeluti oleh para santi, bukan bidang yang digeluti oleh para kiai. Maka kita bertumpu kepada orang-orang yang kita percaya mereka tahu. Siapa? Kalangan medis. Nah, kalangan medis sudah menyatakan bahwa corona itu sebuah bahaya yang muhaqqaq, bahaya yang nyata, meskipun tidak kelihatan. Jadi sesuatu yang nyata tidak harus apa? Kelihatan. Sesuatu yang nyata tidak harus kelihatan. Nanti kalau hal-hal yang nyata harus kelihatan, maka ada banyak nilai-nilai keimanan yang hilang dari kita. Karena ada hal yang nyata, tapi kita tidak bisa melihat. Naimul qabri nyata, kita tidak bisa melihat. Azabul qabri nyata, tidak bisa melihat. Malaikat juga nyata, kita tidak bisa melihat.
dan ujungnya Allah Subhanahu wa taala adalah nyata. Saged ningali Allah betul? Betul. Menurut kalangan medis, madharratu au dararu corona nyata. Meskipun kita tidak bisa melihat. Nah, oleh karena itu, binaan ala ikhbaril atibba, berdasarkan kepada informasi yang disampaikan oleh kalangan medis bahwa ada sebuah bahaya yang datangnya dari corona, maka para ulama bukan hanya di Indonesia, bahkan hampir di seluruh dunia Islam, dari Mesir, dari Jordan, Kuwait, Syria, Turki, Dubai, Arab, Saudi, Malaysia, para ulama mayoritas menyikapi wabah corona ini, kemudian mereka mengeluarkan fatwa. Di antara fatwa mereka itu yaitu menyeru kepada umat Islam untuk menghindari tajammu'at, yaitu berkumpul dalam jumlah besar karena berpotensi untuk menularkan penyakit yang ditimbulkan oleh corona. Maka di Mesir, di Dubai, di Qatar, di Syria, di Saudi Arabia, sementara waktu ini sholat Jum'ah diliburkan. Tentu bukan hal yang kecil meliburkan sholat Jumat. Siapa yang tidak galau? Sinten ingkang boten resah? Siapa yang tidak sumpek? Jumat yang belum pernah, mungkin di Indonesia itu belum pernah ada Jumatan libur, baru kali ini Jumatan libur besar-besaran di berbagai kota. Saya sendiri sumpek, ganjel. Ganjel iku napa ganjel? Mboten plong. Tidak plong. Ora plong iku ganjel. Sehingga saya merasa wajib untuk minta petunjuk kepada guru-guru saya, satu yang ada di Dubai, yaitu Umdatuna wa Syekhuna Profesor Dr. Ahmad Muhammad Nur Syafila. Saya minta petunjuk melalui putranya, dijawab oleh beliau pakai surat, yang isi surat itu memberikan saran agar sementara waktu menghindarkan diri dari berkumpul dengan banyak orang, sekalipun di tempat-tempat beribadah seperti masjid. Dengan sangat berat, bukan dengan perasaan senang, dengan sangat berat, maka sementara Jumat libur, tetapi saya masih tetap menghargai orang-orang yang masih berkeberanian untuk melakukan sholat Jumat. Karena memang ijtihad orang itu masing-masing, satu dan satunya tidak sama. Mungkin mereka itu punya keimanan yang sangat meluap-luap, sangat tinggi, sehingga mereka berketetapan untuk tetap menjalankan sholat Jumat. Nah, saya merasa orang yang dhaiful iman, saya hanya mengikuti apa yang telah diberikan petunjuk oleh guru saya, Profesor Dr. Ahmad Muhammad Nur Syafilal, juga oleh guru saya, Profesor Dr. Fathi Jazi, juga oleh guru saya, Dr. Syekh Muhammad Rojab Dib. Mudah-mudahan Allah mau memaklumi keputusan saya dengan keputusan saudara saya
Kiai Haji Atur Rahman, Kiai Haji Zakiul Fuad Hisam. Nah, mudah-mudahan Allah mengampuni, Allahumma amin. Karena meliburkan Jumat itu bukan perkara kecil, tapi perkara besar. Ini karena corona. Maka pengajian Ahad Pon ini pun terpaksa diselenggarakan dengan menggunakan jarak jauh. Tetapi semoga tidak mengurangi keberkahan mendatangi majelis pengajian. Allahumma amin. Minggu pon ingkang lewat niku ngerembak masalah sedekah, pentingnya sedekah, yaitu Imam Asy-Sya'rani beliau mengatakan ukhida alaina al-ahdul 'am min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaqa bi kulli ma fadula an hajatina wa la nadakhiru minhu syai'an illa li daruratin syar'iyyatin. Imam Sya'rani menegaskan bilih kita umatipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad yektosipun. Saya minta pada camat mengawal penutupan masjid bersama dengan para dan Ramil, Kapolsek, berdiri di depan masjid di mana yang masjidnya masih buka waktu Jumatan. Ya, Anda bisa bayangkan enggak, Masjidil Haram itu kurang apa berkahnya? Ditutup. Ulama-ulama Al-Azhar itu kurang apa ilmunya? Mereka mengatakan minal masyrik ilal maghrib, ditutup. Itu ulama Al-Azhar. Kan sok anak-anak buru-buru netio bulu net ini bisa berfatwa macam-macam lah di situ. Apa bisa mengalahkan ulama Al-Azhar? Apa bisa mengalahkan ulama Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia? Nah, tolong tutup Pak Kapolres. Tidak ada lagi toleransi. Geret mereka yang menghalangi ke kantor polisi. Itu ada undang-undangnya, bisa ditahan. Ya, gangguan ketertiban umum sudah dijelaskan seperti itu. Tidak ada lagi toleransi.